Orang-orang Ezio tampak konyol. Sungguh keyakinan yang menakutkan untuk mengisi batu ini. Ini hanya sebuah desa. Jika Qin Yichen menyebarkan pemikiran penguasa cahaya ke seluruh dunia, mungkin, hanya mengandalkan orang-orang percaya dari satu bidang bintang, dia akan dapat dibandingkan dengan para dewa Olympus. Tiba-tiba, batu besar itu melonjak dari batang kayu dan menabrak satu-satunya celah di gunung. Ledakan. Suara teredam membuat seluruh gua bergetar. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari celah, dan penduduk desa menatap kosong ke atas kepala mereka, melihat ke arah tempat yang tingginya ratusan meter. Retakan di batu menjadi semakin mencolok. Ada orang-orang muda di sekitar Sai Lao, dan mereka bertanya dengan cemas. Lao Sai, ada apa? Apa yang telah terjadi? Ini adalah patung Lord Guangzhou. Jika ada yang berani tidak menghormati patung Lord Guangzhou, saya akan membunuhnya bahkan jika saya mati. Setelah kepanikan awal, Sai Lao dengan cepat berteriak seolah memikirkan sesuatu. Berlutut. Setelah selesai berbicara, Sai Lao langsung kehilangan kruknya. Lututnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan dia memberi hormat kepada batu di atas kepalanya. Idola Gongying Guangzhou. Penduduk desa sepertinya memikirkan sesuatu, dan kecemasan di wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Banyak orang berlutut. Ezio menatap batu itu dengan tatapan bingung. Apa yang telah terjadi? Saat puing-puing di batu jatuh, mata Ezio melebar tajam. Ini angin. Di mata Ezio, batu itu terkelupas dari udara tipis, dan apa yang muncul adalah persis seperti apa penampilan Qin Yichen. Baru pada saat inilah Ezio tiba-tiba terbangun. Ternyata legenda yang beredar di dunia ini adalah nyata. Setelah orang percaya yang paling taat memadatkan kekuatan iman, mereka dapat diberkati oleh dewa sejati dengan menyuntikkan kekuatan iman ke dalam patung. Pada saat ini, di depan mata Ezio, itu adalah idola Qin Yichen. Ini adalah pertama kalinya Qin Yichen muncul di depan penduduk desa sebagai penguasa cahaya. Dia melihat ke langit, membuka tangannya, dan bermandikan waktu yang hangat ini. Di bawah pancaran cahaya seperti ini, idola yang indah itu seperti orang sungguhan. Sangat indah. Patung batu telah terlepas dari esensinya, dan pakaian yang seharusnya masih bergoyang lembut dengan angin gunung. Dada patung batu itu naik dan turun sedikit, seperti napas orang sungguhan. Tetapi sosok ilusinya dengan jelas memberitahu semua orang bahwa itu hanyalah patung batu. Ini adalah ketuhanan. Begitu suara itu jatuh, tubuh Ezio terbanting ke tanah. Patung batu yang tergantung di bawah cahaya perlahan membuka matanya, dan tatapannya jatuh pada Ezio. Di mana Xiao Xiao, membobol kuil penguasa cahayaku? Punggung Ezio terasa dingin, dan dia berusaha keras untuk melepaskan diri. Tetapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ketuhanan adalah keberadaan yang paling kuat di dunia ini, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan iman yang sama yang dapat membebaskan diri dari belenggu. Tapi Ezio tidak memiliki keyakinan dan tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Utusan Tuhan. Pria gemuk itu menunggu sebentar, dan Sai Lao buru-buru berdoa kepada Dewa Langit. Orang ini adalah teman dari Master Cahaya, mohon berbelas kasih. Ketika ketuhanan pertama kali lahir, tidak ada ingatan, dan itu hanya bertindak berdasarkan naluri. Sai Lao mengetahui hal ini. Setelah beberapa penjelasan, biarkan sang idola melepaskan Ezio. Tubuh ilusi dari sang idola melayang di langit, menarik tangannya, dan kembali ke penampilan sebelumnya yang tidak bergerak. Ezio sepertinya telah melihat hantu, menatap idola di langit. Tuhan, keyakinan. Hal-hal yang tidak pernah dia percayai ini akan benar-benar muncul di hadapannya, dalam penampilan yang begitu nyata. Pada saat itu, iman Ezio benar-benar runtuh. Pria gemuk itu bergegas untuk membantu Ezio berdiri. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Tepat ketika Ezio ingin menjawab, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke bawah idola. Saya melihat fragmen yang awalnya terkelupas dari patung batu, berubah menjadi sosok kecil, dan mereka secara bertahap bangkit dan mengikuti idola Qin Yichen. Pria gemuk itu tiba-tiba berseru. Lao Sai, apakah kamu melihat apakah hantu itu adalah aku? Di mana Sai Lao masih punya pikiran untuk menjawab pertanyaan Fatih. Ada beberapa air mata di mata tuanya. Karena dia melihat hantu berambut abu-abu. Kunjungi penguasa cahaya. Setelah waktu yang lama, Sai Lao datang ke Ezio dan meraih tangannya dengan penuh semangat. Pastikan untuk memberitahu Lord Guangzhou bahwa ada ketuhanan di dalam patung. Hanya ketika ketuhanan diringkas, ketuhanan dapat tumbuh untuk dapat bersaing dengan para dewa. Kamu harus meminta Lord Guangzhou untuk mengambil ini sesegera mungkin. Tetapi kamu tidak bisa membiarkan orang lain mencuri kesempatan ini. Ezio terdiam beberapa saat. Di tempat kudus, Qin Yichen, yang awalnya berbaring di tempat tidur, tiba-tiba segar kembali. Dia tiba-tiba duduk di tempat tidur, menekan dadanya dengan erat, dan menyembunyikan cahaya kemasan pucat. Kedua dukun mendengar gerakan itu dan segera bergegas. Tuan Feng, kamu akhirnya bangun. Mengapa Tuan Feng memegangi dadanya? Apakah ini kutukan? Tunggu sebentar, saya akan memanggil Tuan penyihir dokter ke sini.
Qin Yichan menekan kekuatan yang akan meledak di tubuhnya. Itu bukan kutukan. Aku baru saja bangun. Di mana Lord Ares? Kamu segera memberitahu Lord Ares bahwa aku memiliki sesuatu yang penting. Kalian semua pergi. Kamu harus menemukan Lord Ares. Beraninya kedua dukun itu melanggar maksud Qin Yichan. Terlepas dari begitu banyak, bergegas menuju kedalaman aula suci perang. Setelah akhirnya mengusir kedua dukun itu, Qin Yichan mengangkat tangannya dan pintu langsung terkunci. Semburan cahaya kemasan bersinar melalui kulit. Ini adalah... Qin Yichan tidak tahu apa itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa tubuhnya telah menemukan sedikit perubahan. Aturan dunia menerimanya. Jalur yin dan yang hampir seketika ditembus olehnya. Setelah waktu yang lama, cahaya kemasan menghilang. Di aula suci perang, Ares, Dewa Perang, melangkah ke altar dan memproyeksikan beberapa hantu ke berbagai dunia. Tidak lama kemudian, total 12 hantu kental. Dewa utama Zeus, dalam jubah biru pucat, duduk di depan orang banyak. Aku, Olympus, memiliki total 12 dewa, menempati dunia ini. Meskipun dewa jahat lainnya kadang-kadang muncul, sulit untuk membuat gelombang. Baru saja saya merasa bahwa ada jenis ketuhanan lain di dunia ini, dan dunia akan berubah karena ini. Sekarang, ke-12 dewa mendengarkan perintah, selidiki secara menyeluruh domain bintang milik mereka, dan hancurkan ketuhanan sebelum ketuhanan sepenuhnya terintegrasi. Dewan 12 dewa, dan Zeus sendiri menjinakkan kata-katanya. Dapat dilihat bahwa dia sangat mementingkan masalah ini. Para dewa mengangguk dan pergi seperti yang dijanjikan. Hanya Dewa Perang, Ares, yang tetap di tempatnya dan menatap Zeus setelah semua orang pergi. Ya Tuhan, sekarang suku naga hitam sedang berenang di luar bidang bintang saya. Saya khawatir tidak mungkin untuk menyelidiki seluruh bidang bintang secara menyeluruh. Zeus meliriknya. Naga hitam belaka, tidak perlu banyak waktu untuk memasaknya, dan tidak akan terlambat untuk menyelidiki secara menyeluruh setelah menang. God of War Ares menghela nafas lega, lalu mundur. Hantu itu belum sepenuhnya menghilang. Ares melihat Zeus mengambil sagot trident, bangkit dan meninggalkan tahta. Ketuhanan. Itu juga berarti kelahiran dewa baru. Dan dia sangat mungkin untuk menantang posisi Olympus. Dewa baru ini tidak akan pernah membiarkannya tumbuh dan berkembang.